Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Jurusan Agroteknologi Bapak Profesor Dr. Insinyur Sahidin MP. Yang saya hormati Bapak Koprodi Agroteknologi Bapak Fatihin SPMP PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Unsud yang sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukan koreksian ya Bapak Ibu yang targetnya atau tenggat waktunya mungkin di tanggal 8 ini untuk upload nilai. Terima kasih sekali setelah berkenan hadir dalam acara Festival MBKM serta adik-adik mahasiswa peserta MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk semester genap tahun akademik 2021-2022. Uh, Presenter selanjutnya ini adalah mahasiswa kita yang sudah melakukan magang di Jepang ya. Silahkan nanti ada Mbak Diah Ayu Puspitasari, kemudian Mas Raditya Kurniawan. Ini kalau Mbak Diah di Muroka Farm, Mas Raditya di Yui Masoimi Farm, kemudian ada Mas Hilmi Izar Rahman dan Mas Aditya Rifai Gunawan di Yui Yonemitsu Farm. Silakan kepada kami persilakan untuk Mbak Diah Ayu untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan Mbak Diah. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian. Selamat sore, mohon maaf. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu, teman-teman? Sudah Mbak, silakan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diah Ayu Puspitasari, NIM A1D018197 dari Prodi Agroteknologi. Nah, pada magang kali ini saya berkesempatan untuk melakukan magang di Muroka Farm. Yang akan saya sampaikan dari PPT ini ada pendahuluan, terus kemudian pembelajaran online. Ini yang saya maksudkan adalah pembelajaran online bahasa Jepang, kemudian pembelajaran offline, dan akhirnya di kegiatan di Muroka Farm. Untuk pendahuluan, program MBKM ini diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Sudirman bekerjasama dengan LPK Purwono Siji dan juga PT Yonata Dewi Sejahtera sebagai pihak perantara. Dan ada 3 kegiatan utama. Yang pertama ada pelatihan bahasa Jepang online, kemudian offline, dan akhirnya kegiatan magang di perusahaan masing-masing. Diharapkan dengan mengikuti program ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja, mendapat pengetahuan baru mengenai bahasa Jepang, dan tentunya menambah pengalaman soft skill. Baik, untuk pelatihan bahasa Jepang online, dari saya sendiri karena batch 1, jadi dimulai dari tahun kemarin, mulai 16 Agustus sampai 5 November 2021. Kegiatan dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat. Setiap harinya kita ada 2 jam pembelajaran dan dilaksanakan melalui media Zoom dengan satu pengajar dari LPK Purwono Siji. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pelatihan bahasa Jepang secara offline yang dilakukan di LPK Purwono Siji yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan, mulai dari tanggal 17 November sampai 17 Desember 2021. Kegiatan di dalam LPK diantaranya ada pembelajaran di kelas, kemudian pembiasaan, upacara harian, core, latihan percakapan, kaiwa. Untuk informasi, pada saat pembelajaran bahasa Jepang offline di LPK, kita diharuskan untuk menggunakan bahasa Jepang di setiap kondisi. Diharapkan sekitar 80% dari percakapan kita pada saat pembelajaran itu menggunakan bahasa Jepang. Kemudian akhirnya kegiatan di Muroka Farm. Nah, kebetulan saya juga baru berangkat tanggal 3 Juni kemarin 2022 dan sudah berkegiatan kurang lebih selama 1 bulan di sini. Untuk profil Muroka Farm terletak di Notsumachi, Usukishi, Oitaken, Jepang. Nah, Muroka Farm berfokus pada budidaya sayuran dan tanaman herbal. Jadi
ada berbagai macam tanaman, sayuran, dan dibudidayakan secara organik karena di daerah Usuki khususnya hampir seluruh kegiatan pertanian sudah dilakukan secara organik. Untuk Muraoka Farm sendiri memiliki 3 kebun. Jadi ada 2 kebun di Oita dan 1 lagi di Fukuoka. Kebetulan yang di Fukuoka juga digunakan untuk sebagai toko untuk menjual produk-produk pertanian dari kebun-kebun lainnya. Nah, untuk informasi, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mau mengecek, mau melihat bagaimana Muraoka Farm, sudah ada websitenya, sudah ada Instagramnya, mungkin bisa dicek, dilihat, supaya memberikan sedikit gambaran bagaimana situasi yang ada di sini begitu. Nah, untuk kegiatan saya, tiap hari, mulai dari awal saya datang ke sini sampai hari ini, adalah panen baby leaf. Jadi, panen baby leaf ini harus dilakukan di pagi hari dan diusahakan secepat mungkin selesai karena keadaan baby leaf yang masih sangat kecil membuat jika dia terpapar udara terlalu lama akan mudah layu. Jadi begitu panen selesai, kita langsung masukkan ke pendingin yang ada di mobil dan diangkut di perusahaan begitu. Nah, baby leaf sendiri yang dibudidayakan di Muraoka Farm ada Arugula, Mizuna, Pinot Green, dan Red Mustard Mizuna. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Sudah ada. Nah, setelah kita selesai panen, langsung dilanjutkan ke packing. Jadi kegiatan panen dan packing dilakukan di hari yang sama. Kebetulan untuk Muraoka Farm sendiri, dia hanya panen ketika mendapat pesanan. Jadi mendapat pesanan dari daerah-daerah, dipesan melalui Sacho, kemudian Sacho menghitung berapa jumlah yang dibutuhkan, baru kita panen sesuai dengan jumlah yang dipesan. Kemudian ada juga panen tanaman herbal. Untuk kegiatan ini juga harus dilakukan di pagi hari sebelum makan siang agar tanaman tetap fresh dan sore harinya sudah bisa diproses untuk di packing. Nah, ini seperti yang tadi saya bicarakan, kegiatan pasca panennya kita harus secepat mungkin memindahkan daun-daunan, tanaman herbal, baby leaf melalui mobil pendingin, kemudian kita simpan di lemari pendingin. Lemari pendingin di sini sangat besar, jadi bisa menyimpan banyak hasil panen, tapi di sini dijaga kondisinya, jadi hanya bisa setiap panen hanya 2 hari. Setelah itu sudah tidak bisa di packing lagi, jadi sudah ada daftar tunggunya maksimal 2 hari. Kemudian kegiatan selanjutnya ada panen tanaman wortel dan juga pencucian. Untuk panennya masih dilakukan secara manual, masih menggunakan tangan dan dipotong secara manual, tapi untuk pencuciannya sudah menggunakan mesin, jadi kita tinggal memasukkan wortelnya, mesin berjalan, dan tanaman siap untuk di packing. Selanjutnya panen kentang. Untuk kegiatan panen kentang, pengambilan kentangnya sudah dilakukan dengan traktor, jadi tinggal memindahkan saja. Dan untuk tanaman kentang tidak dicuci, jadi hanya dibersihkan dari debu-debu yang menempel, kemudian langsung di packing. Nah, ini yang sempat saya bicarakan, ada toko di daerah Fukuoka. Jadi selain ya Mbak Dia. Iya, baik Pak. Jadi selain berkegiatan di bidang budidayanya saja, Muraoka Farm juga secara langsung menjual produk-produknya, memiliki outlet sendiri, sehingga bisa diatur sendiri cara penjualannya dan segala macam. Kemudian untuk penjualannya juga bisa diakses secara online. Ini sudah ada websitenya. Kebetulan sebenarnya ini websitenya bahasa Jepang, tapi
udah bisa disetting ke bahasa Indonesia dengan harga-harga yang dalam yen. Ya, dan kebanyakan penjualan yang dilakukan di Murakafarm dilakukan secara online berdasarkan pesanan dari website ini. Begitu. Sekian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen sekalian, teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti program ini dan semoga program ini juga bisa berjalan dengan lancar. Mohon bantuannya teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Diahayu. Kemudian selanjutnya silakan Mas Rifki Raditya Kurniawan untuk mempresentasikan magangnya di Jepang. Silahkan Mas Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai laporan kegiatan program MPKM Magang Pertanian di Jepang. Mungkin dikarenakan kegiatannya kurang lebih sama dengan Mas Raditya yang berfokus pada selada dan juga tanaman yang lainnya, mungkin nanti kami akan menambahkan sedikit yang belum terjelaskan oleh Mas Raditya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Midya Rahman dengan NIM A1D019031 dan saya Aditya Rifai Gunawan dengan NIM A1D019136. Jadi untuk pada perusahaan Yunimitsu Farm merupakan perusahaan bisnis keluarga yang dijalankan tentunya oleh keluarga itu sendiri dan terhubung dengan koperasi JA. Jadi di paling kiri itu adalah saya sendiri yaitu Hilmi, kemudian di samping kanan saya ada pimpinan perusahaan Bapak Yu Yunimitsu, kemudian di tengah merupakan sensei dari selama sensei bahasa Jepang kami. Kemudian di sebelah kanan merupakan anggota tim kami yang merupakan dari mahasiswa agribisnis, dan untuk paling kanan sendiri merupakan Mas Aditya Rifai. Program MBKM Magang Pertanian di Jepang, betul program ini yang disebutkan tadi atau dijelaskan oleh Mbak Diah merupakan program yang dirancang oleh pihak IRO Unsud yang bekerja sama dengan pihak LPK dan juga pihak YDS. Kegiatan kami ini berlokasi di Kawakamimura, Minamisakugun, Prefektur Nagano, Jepang. Jadi mungkin kami bisa jelaskan bahwa Kawakamimura ini berada di Nagano yang dijadikan suatu sentra produksi khususnya pada produksi selada. Jadi Kawakamimura ini cukup terkenal di Jepang, bahkan di luar negeri pun sekalian, merupakan pemasok selada di Jepang, bahkan bisa mengekspor selada tersebut ke negara Taiwan dan juga Hong Kong. Kegiatan magang ini dimulai dari pengolahan lahan hingga pasca panen dan juga ada kegiatan tambahan lainnya. Untuk pengolahan lahan akan dijelaskan oleh Mas Aditya. Yang pertama ada pengembalian batu di lahan. Kegiatan pengembalian batu ini atau biasa disebut isitori ini dilakukan sebelum pembuatan bedengan dan pemasangan mulsa. Kegiatan ini bertujuan untuk menyingkirkan batu yang ada di lahan agar tidak mengganggu saat pembuatan bedengan dan pemasangan mulsa. Batu yang besar juga dapat menyumbat mesin pembuat bedengan sehingga bedengan yang terbentuk akan tidak rapi. Selanjutnya ada pemberian pupuk atau hirio. Kegiatan ini dilakukan sebelum olah tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah nutrisi di dalam tanah sebelum nantinya dipasangkan mulsa. Pemupukan dilakukan dengan cara disebar sehingga harus dilakukan secara merata. Harus mengetahui takaran yang sesuai karena setiap lahan sudah dihitung kebutuhan pupuknya dalam hitungan karung. Dalam kegiatan ini dilakukan pemupukan kalium dan pemupukan dengan mikroorganisme. Pemupukan NPK sudah dilakukan pada awal pengolahan tanah. Jadi pada kesempatan kali ini pimpinan perusahaan memberikan kesempatan pada kami untuk bagaimana sih caranya atau bagaimana rasanya memberikan atau menyebarkan pupuk secara manual. Dan sebetulnya kegiatan pemberian pupuk ini betul yang dijelaskan oleh Mas Raditya tadi pada presentasi sebelumnya bahwa dilakukan dengan menggunakan traktor. Kemudian ada pembuatan bedengan dan pemasangan mulsa atau maruchi hari. Kegiatan pembuatan bedengan dan pemasangan mulsa ini dilakukan setelah olah tanah.
Pemulsaan ini bertujuan untuk menjaga kandungan nutrisi di dalam tanah, menjaga kelembapan di dalam tanah, mencegah tumbuhnya gulma, menjaga suhu dan menghindari jenuh air saat musim hujan. Kemudian ada pembuatan saluran drainase atau misukiri. Kegiatan ini dilakukan setelah pemasangan mulsa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi curah hujan tinggi yang akan menyebabkan tanah di antar bedengan hanyut. Kegiatan pembuatan jalan air ini dilakukan setelah untuk mengantisipasi curah hujan tinggi yang akan menyebabkan air terkumpul banyak pada bagian antar bedengan, terutama pada bedengan yang terlalu panjang sehingga harus diberikan jalan air setiap sekitar 10 meter. Cara pembuatan jalan air ini dengan memotong mulsa sesuai garis yang ditentukan. Kemudian mulsa dilipat agar tidak berantakan. Setelah itu, tanah di jalur air disekop agar air dapat mengalir dengan mudah. Kemudian ada pemasangan mulsa di pinggir lahan. Pemasangan mulsa di pinggir lahan ini bertujuan untuk menghambat pertumbuhan gulma di sekitar lahan. Kemudian ada penyemaian benih atau tanemaki. Kegiatan pembibitan selada atau tanemaki ini dilakukan sebelum penanaman. Kegiatan ini bertujuan untuk menyemaikan benih selada menjadi bibit agar nantinya bibit selada bisa lebih beradaptasi saat dipindah ke lahan. Pembibitan dilakukan setiap 2-3 hari sekali. Kegiatan pembibitan 10.000 benih menggunakan dryer. Dryer diberikan tanah khusus untuk pembibitan dan dimasukkan 1 benih setiap lubang. Setelah itu dryer disimpan dalam lemari khusus agar suhunya terjaga kisaran 16-20 derajat Celcius. Kemudian ada penanaman bibit atau weru. Penanaman dilakukan setelah selada berumur 20 hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memindahkan selada dari tempat persemaian ke lahan secara langsung. Harus teliti dalam menanam karena jika tidak akan ada lubang tanam yang tidak terisi bibit. Kemudian ada kegiatan pemeliharaan tanaman, pengambilan dan pemotongan gulma atau rumput. Sanitasi gulma, kegiatan pencabutan gulma atau kusatori ini bertujuan untuk membersihkan lahan dari gulma dengan cara dicabut. Pembersihan dilakukan dengan cara berjalan di antar bedengan sambil membawa karung, dan setiap orang mendapat bagian 3 baris bedengan untuk diambil gulmanya. Kegiatan ini dilakukan secara rutin. Pengecekan terhadap ladang dan tanaman dari tanaman pengganggu harus selalu dicek karena rumput liar seperti itu menyerap unsur yang seharusnya diserap oleh sayuran. Dan jika dibiarkan maka sayuran tidak akan tumbuh maksimal. Dan ini merupakan kegiatan yang mahasiswa lakukan, dan untuk kegiatan lainnya seperti pemberian pestisida itu di-handle ataupun dilakukan oleh anggota keluarga dari pemilik perusahaan ini begitu. Proses pemantauan. Kemudian ada perakitnya kardus selada atau hakosukuru. Di sini kami merakit danboru atau kardus agar bentuknya menjadi kotak. Ini adalah kondisi lahan setelah panen. Setelah dilakukan panen, dilakukan soji atau bersih-bersih lahan. Baik, untuk kegiatan setelah panen atau pasca panen ini betul yang dijelaskan oleh Mas Raditya sebelumnya, bahwa setelah itu dilakukan pembersihan agar membersihkan getah dan juga tanah yang tertempel pada selada tersebut. Setelah itu dilakukan penyortiran, apakah kualitas selada ini layak untuk dijual atau tidak, kemudian dilakukan pengkelasan ini berdasarkan ukuran, dan untuk ukuran 2L ini untuk satu kardusnya bisa berisi 12, kemudian untuk ukuran L ini biasanya berisi 16, dan untuk ukuran M ini berisi 20 selada. Kemudian dilakukan pengantaran hasil panen ke tempat pengumpulan. Jadi perusahaan kami ini, khususnya yang ada di Kawakami Mura, tergabung dalam JA Group atau Japan Agriculture Group. Jadi 1 menit lagi ya, Mas. Baik, Pak. Jadi perusahaan kami ini tergabung dalam JA, yang mana JA ini sebagai koperasi dari negara Jepang yang berfokus pada bidang pertanian. Selain itu, JA Group ini bisa memasok berbagai kebutuhan dari para petani itu sendiri, begitu seperti kebutuhan mulsa, obat-obatan, pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan pasca panen lainnya ini, jika semua kegiatan budidaya selesai dilakukan seperti membersihkan lahan dari mulsa, kemudian penyucian gudang peralatan pertanian lainnya.
Kemudian kegiatan lainnya, kami membersihkan jalan menuju lahan. Ini merupakan kegiatan kami yang paling pertama ketika berkegiatan di Jepang. Kemudian ini pembersihan gudang dan garasi traktor, pemasangan net pada kerangka greenhouse, pemasangan pagar net penghalang angin, dan juga pemasangan pagar net penghalang lusa. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembalikan kepada Pak Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hilmi dan Mas Aditya. Bapak Ibu, tadi adalah presentasi dari mahasiswa kita yang magang di Jepang, dan Mbak Diah Ayu, Mas Raditya Kurniawan, Mas Hilmi, dan Mas Aditya. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa kita tersebut, monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak Koprodi napa nggih? Suaranya kecil, Pak. Oke, kalau sekarang sudah jelas? Oke, jelas Pak. Mohon maaf ini sambil menyimak tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, terutama yang magang di Jepang. Saya menyampaikan ucapan selamat dulu. Selamat pada teman-teman yang memiliki kesempatan untuk berpengalaman merasakan hidup di pedesaan, di pertanian di Jepang. Tentu Anda akan bisa membanding-bandingkan, oh ternyata kehidupannya berbeda, dan itu saya pikir menjadi pengalaman yang sangat berharga. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya sangat tertarik dengan tadi keempat-empatnya, ke semua yang tadi disampaikan terkait dengan pertanian di Jepang. Pertama, saya ingin bertanya tentang kesan Anda berpengalaman di sana. Saya ingin mendengar dari yang baru pertama kali datang, di mana tingkat stresnya sudah sangat memuncak. Nanti kan kemudian baru adaptasi, yaitu Mbak Diah Ayu nih yang baru 1 bulan. Mungkin ini lagi benar-benar dalam tahap adaptasi. Tentu di situ ada banyak hal yang dirasakan. Kemudian silakan nanti semuanya juga memberikan pendapatnya. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang JA, terutama yang dari Yui Nomemitsu Farm. Jadi tolong ceritakan tentang JA itu seperti apa, karena menurut saya JA ini sesuatu lembaga yang sangat luar biasa membantu perekonomian atau kemajuan pertanian Jepang. Barangkali kalau di kita hampir mirip-mirip dengan Bulog ya. Nah itu saja Mas Bahtiar, terima kasih. Matur nuwun Pak Fatihin. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan juga. Monggo. Kalau belum ada, monggo Mbak Diah untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Fatihin, Mbak Diah. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih Bapak Fatin untuk pertanyaannya. Jadi benar, kebetulan saya di sini baru sebulan dan masa-masanya adaptasi. Untuk 1 minggu pertama lebih ke masih bingung bagaimana cara menggunakan ini, bingung bagaimana berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Tapi puji Tuhan, orang-orang di sini semuanya baik. Jadi semuanya membimbing, semuanya membantu. Bahkan seringkali rekan kerja juga, misal kita butuh baju, kita belanja bingung di mana, mereka bersedia mengantar gitu. Jadi saya bersyukur dikelilingi orang-orang baik, banyak yang membantu saat proses adaptasi ini. Kalau untuk adaptasi di bidang pekerjaannya tentu saja berbeda. Saya di Indonesia juga pernah magang dulu, dan juga PKL. Kebetulan saat diterapkan di sini sangat berbeda begitu. Semuanya harus terkontrol, semuanya harus tepat waktu, tepat presisi. Ya. Jadi untuk beradaptasi itu butuh proses begitu. Kemudian untuk kultur dan budaya sendiri tidak begitu sulit untuk beradaptasi, karena seperti yang tadi saya sampaikan, orang-orang di sini ramah, baik, mau membantu begitu. Dari saya kesan-pesannya begitu Bapak.
Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dia. Mungkin yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan kesan? Silakan. Tadi Mas Adit semuanya aja Mas Bahtiar. Oke, monggo. Pesan-pesan untuk yang apa namanya JA mungkin yang dari Mas Yui Yonematsu aja. Oke. Silakan Mas Rifki Raditya, kesannya gimana ini? Ya, baik Pak. Izin menjawab untuk dari saya kesan terhadap kegiatan ini, saya sangat senang dan menikmati terhadap kegiatan ini karena kegiatan ini merupakan kegiatan suatu pembelajaran bagi saya, di mana kegiatan ini dengan adanya kegiatan ini saya dapat terjun secara langsung dalam dunia kerja sehingga saya mendapatkan banyak pengalaman berharga. Kemudian selain itu saya sangat menikmati kegiatan ini karena saya dapat mempelajari hal-hal baru tentang budaya-budaya di luar Indonesia. Selain itu juga saya dapat melatih beberapa skill seperti soft skill, hard skill, juga kreativitas saya. Kemudian dalam penerapannya kan ketika bekerja kita dituntut untuk dapat memecahkan beberapa masalah di mana adanya berupa tantangan, yaitu dari berupa bahasa. Nah, untuk itu terkadang kan dalam suatu pekerjaan kita mengalami suatu permasalahan di mana jika dijelaskan tentang bahasa maka akan sulit untuk memahami, sehingga di sini saya belajar bahwa kita perlu kreativitas untuk melakukan sebuah pekerjaan tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Rifki. Mungkin yang dari yang silakan lagi Mas Hilmi atau Mas Adit, mungkin salah satu bisa kesannya. Dari saya untuk pas pertama kali kesini tuh pas pertama kerja terutama ya Pak, saya mau pingsan Pak. Itu karena pas pertama kesini tuh pas bulan puasa kan ya Pak. Terus saya yakin banget tuh lah paling kerjanya gampang gitu kan. Terus saya puasa, ternyata pas waktu siang tuh udah nggak kuat Pak. Terus saya bilang ke bos tuh, Pak boleh nggak saya minum gitu. Ya akhirnya saya membatalkan puasa. Terus bener-bener kalau di sini tuh disiplin banget, terutama untuk masalah waktu ya. Di sini kerja itu 15 menit itu harus udah siap. Terus kemudian pas kerja juga harus cepet Pak. Pernah tuh karena kami lambat tuh pernah marah tuh kan, Pak dari bapaknya tuh marah. Terus bilang kayak gini, oh krewa gakko janai desho, apa kayak bilang kalau bilang ini bukan sekolah loh gitu. Terus oto-san wa harau desho gitu, kayak bapak tuh udah bayar kan gitu kan. Jadi kami kayak di sini tuh kayak benar-benar terpacu buat kerja cepat gitu Pak. Mungkin dari saya itu. Terus dari Mas Ilmi. Baik, mungkin kesan-pesan sudah tersampaikan oleh teman-teman yang lainnya kurang lebih sama. Terus juga mungkin saya bercerita tentang 1 bulan terakhir ini, kami khususnya yang di kawah kami ini sedang melakukan proses panen Pak. Dan proses panen ini dimulainya dari jam 2 pagi sampai jam 7 pagi gitu. Dan setiap hari itu dilakukan pemanenan gitu. Dan tiap harinya juga 400 sampai 500 box itu bisa kami panen gitu. Dan tentunya itu merupakan suatu hal baru bagi kami, yang dimana bisa bekerja secara langsung, bisa merasakan secara langsung jerih payahnya seorang petani untuk mendapatkan hasil yang nantinya bisa dinikmati untuk beberapa bulan ke depan begitu. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fatihin mengenai JE Group ini, nyala dulu. Tadi panen mulai dari pagi jam 2 dan seterusnya, tapi kok kelihatannya bahagia sekali muka-mukanya, kenapa? terus lagi apa? Nah, karena di LPK tuh diajarin kalau kita tuh harus tetap tersenyum kalaupun ada masalah Pak. Jadi ya, begitu. Oke. Baik, mungkin dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari Pak Fatihin mengenai JE Group ini. Tadi juga sudah sekilas dibahas, namun
sangat singkat sekali. Jadi mungkin secara jelasnya ini JE merupakan koperasi dari negara Jepang yang berfokus kepada pertanian begitu. Dan juga JE Group ini bagi para petani itu sangat berdampak sekali gitu pada kegiatan budidaya petani-petani tersebut. Namun tidak semua para petani ini tergabung dalam JE, dan khususnya untuk Yui Enomitsu Farm ini tergabung dalam JE Group. Kemudian JE Group ini memasok berbagai kebutuhan seperti mulsa, kemudian obat-obatan, pupuk, bahkan untuk kendaraannya pun bahan bakarnya itu disediakan oleh JE begitu Pak. Namun tentunya itu juga nanti akan dibayar setelah nanti sesuai dengan perjanjian yang ada gitu. Kemudian JE Group ini mengatur terhadap pemasaran, kemudian penentuan misalnya besok berapa ratus box yang harus dipanen begitu. Jadi setiap harinya Pak Bos ini menelpon dengan pihak JE Group, misalnya besok harus 400 box. Jadi kami harus siap dengan semua ataupun berbagai pesanan yang diminta oleh JE Group ini. Kemudian dari JE Group sendiri melakukan sosialisasi terhadap standar panen yang harus ada begitu. Jadi harapannya semua petani yang tergabung dalam JE Group ini memiliki standar hasil panen yang sama begitu. Dimulai dari bentuk hasil panennya seperti apa, kemudian kebersihan dan kerapinya seperti apa begitu. Ada lagi? Iya, kemarin juga ada seperti expo dari JE-nya itu kayak mengundang dari seluruh petani dan juga para pekerjanya untuk melihat bagaimana sih cara penataan di kardus yang benar gitu. Terus yang kayak gini boleh, yang kayak ini enggak boleh gitu. Misal kayak kecil gede itu nggak boleh, terus harus sama rata, harus ukurannya sama. Terus cara pemotongannya juga kan ada hapa atau daun tuh ada berapa gitu, ada 3 untuk kardus dan lebih dari 3 untuk kontainer gitu. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang magang di Jepang, ada Mbak Dia, Mas Radit, Hilmi, dan Mas Aditya ya. Karena waktunya terbatas, kami cukupkan untuk presenter yang dari Jepang ini.